Gue tahu lo udah lelah banget sama ilusi bahwa semakin banyak hal yang lo kerjain sekaligus, semakin keren lo. Tapi coba lo ingat, kapan terakhir kali lo ngerasain dalam? Bukan sekedar selesai, tapi bener-bener nyelam. Deep work itu bukan sekedar istilah keren yang dipakai orang biar kedengaran intelek. Itu adalah seni memilih untuk hadir. Gak ada notif, gak ada chat, gak ada suara luar yang ngenyeret perhatian lo ke sana sini. Cuma lo, laptop, dan satu tugas yang beneran ngajak lo berpikir, bukan cuma ngetik. Bayangin lo duduk di sudut kamar, jendela sedikit terbuka, angin masuk pelan, lagu instrumental pelan-pelan nyala, dan lo mulai nulis. Bukan sekadar nulis, lo nulis sampai lo lupa waktu, sampai lo ngerasain kata-kata itu keluar dari dalam, bukan dari tekanan deadline. Itu bukan produktivitas, itu penciptaan. Dan di dunia yang penuh noise, itu jadi sesuatu yang langka. Tapi justru karena langka, itu yang bikin lo berbeda. Karena orang-orang masih sibuk scroll, lo udah nyelam. Cal Newport bilang, deep work itu aktivitas profesional tanpa gangguan. Tapi gue mau bilang lebih dalam. Itu adalah bentuk cinta sama diri lo sendiri. Cinta yang gak butuh pengakuan, cinta yang gak butuh like, cinta yang cuma butuh ketenangan. Ketika lo memilih buat ngerjain satu hal tanpa harus buktiin ke siapa-siapa, lo sedang ngasih ruang buat otak lo jadi dirinya yang paling asli. Bukan versi lo yang lagi ngejar viral, bukan versi lo yang lagi ngerasa harus selalu sibuk. Tapi versi lo yang bisa diem, fokus, dan menciptakan sesuatu yang beneran punya jiwa. Dan itu jauh lebih berharga daripada 100 post yang lo upload tapi gak pernah lo baca ulang. Jadi kalau lo ngerasa kerjaan lo selalu hampa meski udah ngerjain banyak, mungkin bukan karena lo males, mungkin karena lo belum pernah ngerasain deep. Belum pernah ngerasain bagaimana rasanya ngerjain sesuatu sampai lo lupa diri lo sendiri. Nah, hari ini, bukan besok, bukan setelah lo selesai ngechat, lo bisa mulai. Cuma 20 menit. Matikan notif, tutup semua tab, biarkan dunia luar diam. Dan biarkan diri lo yang sebenarnya muncul. Karena di balik semua kebisingan, ada versi lo yang lagi nunggu lo berhenti sejenak dan dengerin. Lo pernah ngerasain gak? Pas lagi ngerjain tugas, tiba-tiba lo sadar, udah 30 menit, tapi lo baru nyampe paragraf pertama dan lo gak tahu kenapa. Padahal lo udah nge-multitask sekuat tenaga. Ngecek DM, scroll TikTok, reply grup, dengerin podcast, terus balik lagi ke tugas. Tapi hasilnya kacau, paragrafnya gak nyambung, ide lo gak jelas, lo malah ngerasa lebih capek dari sebelumnya. Itu bukan karena lo lambat, tapi karena otak lo udah pecah. Setiap kali lo alihin perhatian, dari nulis ke chat, dari dengerin dosen ke scroll Instagram, ada yang namanya attention residue. Artinya, sebagian kecil pikiran lo masih nyangkut di tugas sebelumnya. Kayak bayangan yang gak bisa hilang. Jadi lo gak bener-bener fokus ke tugas baru. Lo cuma ngenyambi. Dan itu bikin lo kerja, tapi gak pernah nyatu. Bayangin lo lagi nyanyi lagu favorit lo. Tiba-tiba ada orang nyamperin nanya, "Kamu makan belum?" Terus lo jawab, "Udah." Tapi lo tetap nyanyi. Tapi lo gak nyanyi dengan penuh hati lagi. Karena sebagian diri lo masih dijawab pertanyaan itu. Nah, itu yang terjadi sama otak lo tiap kali lo multitasking. Lo gak ngerjain tugas, lo cuma ngenangkep tugas. Dan lama-lama lo jadi kayak orang yang punya ribuan hal yang udah dikerjain tapi gak punya satu hal yang beneran nempel di hati. Lo bisa bilang, gue udah ngerjain 5 tugas hari ini. Tapi lo gak bisa bilang, gue beneran ngerasain apa yang gue kerjain. Dan yang paling menyakitkan, lo gak cuma kehilangan waktu, tapi lo kehilangan rasa bangga. Karena hasil yang lo keluarin gak pernah cukup dalam buat diri lo sendiri. Lo gak bisa ngerasa, ini hasilku. Lo cuma bisa ngerasa, ini hasil yang lo bisa keluarin sambil ngecek HP. Dan itu bikin lo jadi orang yang sibuk, tapi gak pernah merasa hidup. Lo kerja, tapi gak pernah mencipta. Lo ngerjain,
tapi nggak pernah menyatu. Dan itu bukan karena lo lemah, tapi karena lo udah terlalu lama diajarin bahwa banyak itu lebih baik daripada dalam. Deep work bukan cuma trik produktivitas. Ini adalah bentuk perlawanan halus terhadap dunia yang ngajarin lo buat jadi mesin. Dunia yang nganggap lo berharga kalau lo bisa ngerjain 10 hal sekaligus. Dunia yang ngasih reward buat yang paling sibuk, bukan yang paling jernih. Tapi lo punya hak buat gak ikut arus itu. Lo punya hak buat ngerjain satu hal dengan penuh perhatian, dengan penuh rasa, dengan penuh keberanian buat bilang, gue butuh waktu sendiri buat bikin sesuatu yang bermakna. Bayangin, lo selesai ngerjain satu essay, satu konten, satu laporan. Bukan karena lo buru-buru, tapi karena lo benar-benar nyelam ke dalamnya. Lo ngerasain setiap kata yang lo pilih. Lo ngerasain setiap ide yang lo susun. Dan pas lo selesai, lo gak cuma ngerasa udah selesai. Lo ngerasa ini gue. Itu beda banget. Karena ketika lo ngerjain dengan deep work, lo gak cuma ngasih hasil, lo ngasih jiwa. Dan jiwa itu gak bisa dipalsuin, gak bisa diukur dengan jumlah tugas, gak bisa dihitung dengan jumlah like. Tapi lo bisa ngerasainnya di dada lo, di nafas lo, di senyum kecil yang lo terik pas lo ngeliat hasilnya. Bukan karena orang lain puji, tapi karena lo sendiri bilang, ini beneran aku. Ini nggak soal jadi yang tercepat, ini soal jadi yang paling utuh. Karena ketika lo ngerjain satu hal dengan penuh fokus, lo nggak cuma ngasih output, lo ngasih diri lo. Dan itu dalam dunia yang penuh orang yang kehilangan diri mereka adalah keberanian paling besar. Lo nggak perlu buktiin ke siapa-siapa, cukup lo buktiin ke diri lo sendiri bahwa lo layak buat ngerasain kerja yang beneran bermakna. Bahwa lo nggak cuma bisa ngejar deadline, lo bisa ngebangun sesuatu yang beneran nyentuh. Nggak usah langsung mikir, gue harus bisa deep work 3 jam sehari. Gue tahu jadwal lo, kuliah pagi, kerja siang, konten malam, keluarga yang nanya udah makan, pacar yang nge-DM, temen yang nanya, gue ngepost ini, kamu lihat. Lo nggak bisa ngeriset hidup lo sekaligus, tapi lo bisa mulai dari satu blok kecil, satu blok 25 menit. Di kalender lo, tandain itu. Judulnya, jangan ganggu, ini waktu gue. Dan lo gak boleh ngelewatinnya, gak boleh nanti aja. Karena kalau lo gak melindungi waktu itu, siapa yang bakal ngelindungin? Orang lain? Dunia? Mereka semua bakal ngambilnya karena mereka gak tahu lo butuh itu. Lalu, siapin ruangnya, matiin notif, pakai mode pesawat, ambil headphone. Bukan buat dengerin lagu, tapi buat bikin isolasi. Rapihin meja, nyalain lilin kecil, atau cuma nyalain lampu meja. Apa aja yang bisa ngomong ke otak lo bahwa ini waktu lo masuk ke dunia lo sendiri. Ritual itu penting, karena otak lo butuh tanda, butuh sinyal. Kalau lo cuma duduk, lalu langsung ngerjain tanpa ritual, otak lo bakal tetap nge-mode siaga. Tapi kalau lo nyalain lampu, lo pasang headphone, lo tutup semua tab, itu seperti lo ngeklik tombol masuk ke ruang suci. Dan di ruang itu lo gak boleh diganggu. Bukan karena lo egois, tapi karena lo butuh hidup. Dan lo yang selama ini ngerasa gak punya waktu, sekarang harus tahu lo punya waktu. Cuma lo belum pernah melindunginya. Sekarang lo bisa mulai. Cuma 25 menit. Tapi itu 25 menit yang bakal jadi awal dari perubahan yang beneran. Karena ketika lo berani melindungi waktu lo mulai belajar buat melindungi diri lo. Dan itu awal dari kebebasan sejati. Lo gak perlu buktiin ke siapa-siapa. Cukup lo buktiin ke diri lo sendiri. Bahwa lo layak buat ngerasain kerja yang beneran bermakna. Bahwa lo gak cuma bisa ngejar deadline. Lo bisa ngebangun sesuatu yang beneran nyentuh. Deep work itu bukan bakat, itu otot. Dan otot gak bisa langsung kuat. Lu gak bisa langsung angkat beban 50 kilo pas pertama kali ke gym. Lo harus mulai dari 2 kilo, lalu 5 kilo, lalu 10 kilo. Begitu juga sama fokus. Lu gak bisa langsung fokus 2 jam tanpa gangguan. Tapi lu bisa fokus 20 menit, dan itu udah cukup.
bahkan lebih dari cukup. Karena yang penting bukan durasinya, tapi konsistensinya. Setiap kali lu latih itu, setiap kali lu matiin notif, lu duduk, lu nyelem, lu ngebangun jalur baru di otak lo. Jalur yang bilang, kita bisa fokus, kita bisa tenang, kita bisa nyatu. Dan lama-lama, lu bakal ngerasain perubahannya. Lu nggak cuma bisa fokus lebih lama, lu bisa fokus lebih dalam. Lu bisa masuk ke flow, itu state di mana lu lupa waktu, lupa diri, lupa dunia. Dan itu yang bikin lo nggak cuma selesai kerjaan. Lu ngerasain senang, lu ngerasain hidup, lu ngerasain ini beneran aku. Dan itu nggak bisa lu dapetin kalau lu terus-terusan ngenyambi. Jadi, mulai dari yang kecil, 20 menit. Satu hari, satu tugas, satu blok waktu. Lalu besok, 25 menit. Lalu minggu depan, 40 menit. Nggak perlu sempurna, nggak perlu heroik, cukup konsisten. Karena kekuatan sejati nggak datang dari ledakan, tapi dari tetesan kecil yang nggak pernah berhenti. Dan lo udah mulai. Bahkan sekarang pas lu baca ini, lu udah memilih buat nggak nyerah. Dan itu udah lebih dari cukup. Sekarang tinggal lanjutin. 1 menit, 1 hari, 1 fokus. Dan lo bakal ngerasain otak lo yang dulu kacau, sekarang jadi tenang. Dan lo jadi lebih utuh. Jadi sekarang diam sebentar. Gak usah scroll, gak usah reply. Cuma lo dan pertanyaan ini. Apa yang selama ini bikin lo kerja tapi gak pernah ngerasa puas? Apa yang bikin lo ngerasa capek, tapi nggak ada yang beneran nempel di hati? Mungkin karena lo terlalu sering pindah tugas, terlalu sering cek HP, terlalu sering nyambi karena takut ketinggalan. Tapi lo lupa, lo nggak ketinggalan apa-apa, lo cuma kehilangan diri lo sendiri. Mulai sekarang, lo bisa ganti pola itu. Pilih satu tugas, satu hal yang paling penting, lalu jalani tanpa gangguan, tanpa rasa bersalah. Tanpa mikir gue harus ngerjain yang lain. Biarkan hasilnya bicara. Biarkan diri lo yang sebenarnya muncul. Karena lo bukan robot. Lo bukan mesin yang bisa di-charge sekali terus jalan 24 jam. Lo manusia. Dan manusia butuh fokus. Manusia butuh flow. Manusia butuh kualitas, bukan cuma kuantitas. Dan dengan deep work, lo gak cuma kerja lebih efisien. Lo hidup lebih dalam. Jadi, besok pagi, sebelum lo buka HP, sebelum lo scroll TikTok, sebelum lo ngecek email, lo bisa nyalain lampu, nyalain playlist tenang. Diam sebentar, tarik nafas, lalu pilih satu hal, dan kerjain itu. Sampai lo ngerasain, ini beneran aku. Nggak perlu banyak, cukup satu. Tapi, satu yang beneran bermakna. Karena lo nggak perlu jadi yang paling sibuk. Lo tuh perlu jadi yang paling utuh. Dan itu udah cukup. Bahkan lebih dari cukup.